Negara-negara yang merasa dirugikan dengan kebijaksanaan kita itu membuat strategi untuk menghancurkan kita melalui banyak faktor, terutama dari kebudayaan. Tujuannya adalah supaya kita lemah. Kelemahan budaya kita itulah yang menimbulkan kelemahan dari sisi ketahanan nasional kita. Kita boleh mengadopsi modern, tapi jangan tinggalkan tradisi. Kita harus sama-sama, karena manusia berkembang terus, generasi muda kita mempunyai zaman sendiri, tetapi jangan sampai hilang sesuatu yang sebenarnya menjadi embrio keberadaan mereka. Nama saya Sudianto Panji Wiryoatmojo, asal dari Kediri, lahir pada tahun 1952. Jadi sekarang usia saya sudah 71 tahun. Sekarang ini saya tinggal di daerah Semolowaru Tengah, Gang 6 nomor 15 Surabaya. Sementara saya di sini bergabung dengan teman-teman Adi Cipta Art untuk menyelenggarakan pameran yang sekarang. Aktivitas sehari-hari saya sebagai engineering consultant. Jadi saya di bidang perencanaan, kemudian pengawasan, juga di manajemen konstruksi. Itu yang saya mencari duitnya dari sana. Aktivitas melukis itu merupakan sebenarnya hobi dari kecil. Jadi dari kecil saya sudah suka melukis, karena di lingkungan saya itu sangat kental dengan seni budaya, terutama tradisi Jawa. Oleh karena itu mulai dari kecil saya sudah melukis wayang, menggambar wayang. Kemudian pada saat saya di sekolah menengah pertama, saya sudah mulai berani ikut pameran, di eksposisi itu loh. Kemudian pada saat saya di STM, sekolah menengah atas, itu saya sudah mulai berani menerima job untuk melukis layarnya wayang orang, ya, ada perkumpulan wayang itu buat layar itu saya sudah berani melukis untuk kepentingan itu. Kakek saya itu juga bisa melukis. Kadang-kadang melukis wajahnya sendiri dengan bercermin gitu. Nah, kemudian dari Pak D saya juga banyak yang menjadi dalang wayang kulit gitu ya. Jadi secara spirit memang dari sisi kesenian dan kebudayaan sangat kental. Jadi begini, kebudayaan itu kan dari kata-kata budaya. Budaya itu budaya itu kepanjangan dari budidaya. Budi itu adalah upaya, tenaga, daya itu juga tenaga. Budi itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari sesuatu. Sehingga manusia itu sebenarnya dengan kekayaan budayanya, dia bisa mencari siapa dirinya, siapa orang lain, sehingga tahu posisinya di mana. Nah, dalam konteks ketahanan terhadap ancaman, budaya itu sangat betul-betul menjadi dominan sekali, karena kebudayaan itu adalah sesuatu yang memberikan spirit, di mana manusia itu bisa memahami orang lain itu dari budayanya. Budaya itu adalah corak yang ditampilkan oleh pribadi-pribadi, sehingga mereka menjadi sesuatu yang disebut manusia, yang disebut bangsa, yang disebut negara. Itu akibat dari masing-masing budaya yang ditanamkan dalam diri manusia. Oleh karena itu, dalam konteks budaya sebagai bentuk atau strategi ketahanan nasional, itu jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia utuh sampai sekarang karena perekatnya adalah budaya. Gitu. Oleh karena itu penting, oleh karena itu
kita semuanya harus sepakat bahwa kita harus meningkatkan ketahanan kebudayaan demi ketahanan nasional kita. Itu. Sebenarnya pemerintah sudah mempunyai undang-undang ketahanan kebudayaan, kalau tidak salah pada tahun yang 2020 kalau tidak salah, 2018. Oleh karena itu tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara itu menjalankan undang-undang yang sudah digulirkan oleh pemerintah. Saya merasa bahwa pemerintah sudah punya goodwill. Tinggal bagaimana kita menangkap peluang itu yang diberikan oleh pemerintah, karena intinya undang-undang kebudayaan itu melibatkan semua pihak, termasuk pribadi-pribadi kita. Instansi harus bisa memberikan kasarannya begitu outline daerahmu itu mau kamu apain dengan budayamu. Itu sudah diberikan peluang oleh, bahkan pemerintah sudah memberikan semacam pendanaan kepada masyarakat ataupun kelompok yang mau mengembangkan kebudayaan. Tinggal kita mau apa enggak. Itu aja, Pak. Jadi pemerintah sudah oke, punya goodwill, tinggal bagaimana kita. Saya kira pemerintah mulai sekarang juga sudah mulai tidak mendiamkan. Artinya kita ini memang dalam suatu negara itu kan ada perangkat-perangkat. Jadi tidak bisa misalnya seorang presiden atau pemerintah itu dengan segala kekuasaannya harus melakukan segalanya, tidak. Semua ada bagiannya. Seperti hukum. Hukum itu jelas pemerintah tidak bisa intervensi. Oleh karena itu kita berharap bahwa penegak hukum juga mempunyai budaya. Semua penegak hukum itu juga harus berbudaya di dalam menangani. Mereka harus jujur, mereka juga harus mempunyai satu pijakan yang jelas. Agama itu kan memberikan ketegasan sama kita bahwa agama itu mengharamkan sesuatu yang tidak baik. Artinya ketika patung itu baik bagi manusia, kenapa diharamkan? Ketika wayang itu baik bagi manusia, kenapa diharamkan? Oleh karena itu orang-orang yang menghancurkan patung, mengharamkan wayang, itu tidak memahami persoalannya. Konteksnya dia tidak memahami. Dia kering akan kebudayaan. Jadi untuk itulah makanya pribadi kita harus kenal kebudayaan. Bahkan kita berjuang supaya kebudayaan kita menjadi tahan demi ketahanan negara kita. Itu penting. Oleh karena itu harapan kami dengan peristiwa yang kita tadi sampaikan, dengan paparan saya itu membuat generasi muda semakin sadar bahwa budaya penting dan harus diperjuangkan ketahanannya. Tentang ancaman global, ini kan tentunya banyak faktor. Contohnya kebijaksanaan yang merugikan negara lain itu akan membuat negara lain marah dengan kita. Oleh karena itu negara-negara yang merasa dirugikan dengan kebijaksanaan kita itu membuat strategi untuk menghancurkan kita melalui banyak faktor, terutama dari kebudayaan. Budaya kita dijajah dulu dengan misalnya ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi mereka sendiri sebenarnya mempunyai tujuan yang tidak baik, gitu loh. Tujuannya adalah supaya kita lemah. Kelemahan budaya kita itulah yang menimbulkan kelemahan dari sisi ketahanan nasional kita. Oleh karena itu kita harus tetap bangun kesadaran untuk mempertahankan kebudayaan kita. Begini, kita tidak bisa membendung teknologi seperti adanya internet. Kemudian semua orang, semua lapisan masyarakat sekarang itu sudah tidak bisa lagi kita bendung untuk masuk di dalam
kondisi global. Artinya siapapun bisa membuka internet, menelanjangi informasi, sehingga kita memang dalam konteks inilah kita harus melakukan sesuatu berdasarkan juga inovasi, terutama menggunakan teknologi. Makanya saya membentuk channel yang namanya Espanji Online. Itu juga saya berkontribusi untuk melawan hal-hal seperti itu melalui channel saya. Jadi kalau ada informasi yang salah, saya lawan melalui channel saya. Kemudian mengembangkan, misalnya seperti tadi masalah wayang diharamkan, saya lawan melalui channel saya. Saya buat video yang bisa memberikan pemahaman bahwa wayang itu tidak haram. Karena apa? Di sini loh. Kalau haramnya di sini, yang ini haram. Jadi kita harus melawannya juga melalui teknologi, Mbak. Gitu. Justru tradisi kita ini yang sekarang ini mulai terkikis. Lain dengan Jepang. Jepang itu walaupun negaranya begitu maju, tradisinya masih dipegang teguh. Satu contoh, hormatnya kepada orang yang lebih tua, ya kan? Mereka tawaduk banget. Misalnya anak-anak SD, anak-anak TK sudah diajari etika untuk misalnya antri, budaya antri. Itu tidak ada di negeri kita ini yang sekarang ini. Tradisi itu tidak mulai sekarang, katakanlah pada hari raya biasanya kan kita orang tua itu kita sambangi silaturahmi ke desa. Itu mulai terkikis karena dianggap itu tidak penting gitu loh. Padahal itu hal yang penting. Tradisi itu bukan berarti harus kekunoan. Kekunoan itu juga masih penting kalau mereka mempunyai yang namanya roh untuk membangun kepribadian kita, gitu kan. Tapi kalau budaya modern misalnya, ya kita boleh masuk ke budaya modern boleh, tetapi jangan menghilangkan jati diri kita. Seperti Jepang ini. Jepang itu tetap tradisinya tetap terjaga. Gitu. Justru itu kita harus juga terlibat. Kita harus terlibat. Pemerintah mempunyai tugas itu, tetapi kita tidak bisa menggantungkan ke pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengarsipkan, untuk memfiling semua adat dan tradisi itu juga harus ada pada diri kita. Contohnya seperti saya melukis, itu cara saya untuk mendokumentasikan tradisi yang ada itu jangan sampai punah. Kalau nantinya punah, masih bisa dilihat dari hasil karya saya. Begitu juga untuk konteks profesi yang lain, ya kan? Bagaimana caranya? Itu tergantung dari profesi kita. Profesi melukis ya melalui lukisan, penyanyi melalui nyanyian dan seterusnya. Itu, Mbak. Itu karena pemahaman manusianya, Mbak. Jadi sebenarnya kita berjalan itu dari titik nol menuju kilometer kesekian. Tanpa titik nol, tidak akan bisa diukur perjalanan kita. Jadi kalau di dalam konteks keilmuan saya, kalau kita mau mengukur sesuatu itu harus ada BM, ya kan? Nah, BM itulah yang menjadi acuan nantinya perjalanan kita, ukuran kita itu sejauh mana. Dikembalikan, diikat dengan BM. Benchmark. Benchmark inilah yang akan mengukur. Jadi benchmark ini saya ibaratkan adalah tradisi, ya kan, kekunoan. Sementara yang namanya modernisasi itu ada di ujung sana. Ini tidak boleh saling ini pemahaman manusianya aja. Jadi kita boleh mengadopsi modern, tapi jangan tinggalkan tradisi. Kita harus saling memahami. Artinya, kita jangan hanya a priori mengatakan bahwa tradisi itu kuno. Begitu juga yang orang-orang tua seperti kita, jangan a priori bahwa yang modern mesti jelek. Jadi kita harus sama-sama
mau berdiskusi, mau berdialog, bisa memilah-filah. Iki sing elek, iki sing apik, ini yang baik, modern baik, ayo kita lakukan. Tradisi kuno jelek, tinggalkan. Ya kan? Dari situlah nanti akhirnya kita bisa sinergi, saling menghargai, saling melengkapi, tidak boleh terus saling menjelekkan gitu. Makanya dengan cara saya seperti ini, saya tidak mengatakan bahwa lukisan modern itu lebih baik dari lukisan klasik atau sebaliknya. Kita harus sama-sama, karena manusia berkembang terus, generasi muda kita mempunyai zaman sendiri, tetapi jangan sampai hilang sesuatu yang sebenarnya menjadi embrio keberadaan mereka. Begini, terutama kepada adik-adik generasi muda, saya berharap bahwa keberadaan kita ini tidak lepas dari budaya yang sudah terukir, yang sudah dicontohkan oleh para leluhur kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memperkuat ketahanan kebudayaan kita, jati diri kita. Kita boleh mengadopsi budaya orang lain, tetapi jangan tinggalkan budaya tradisi kita, budaya nenek moyang kita, dan yang telah terbukti membuat kita menjadi kokoh semacam ini. Kita bisa melihat bangsa lain yang satu agama, ya kan, satu Tuhan, satu nabi, satu kitab suci, mereka berantem terus. Sukunya cuma 2, tapi berantem terus. Tapi sementara kita dari 17.000 pulau, sekian banyak agama, sekian banyak suku, kita bisa sampai detik ini masih bisa eksis dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu karena apa? Karena budaya. Oleh karena itu, marilah adik-adik kita mulai sadar bahwa keberadaan budaya sangat penting untuk membentuk karakter kita, sehingga kita punya jati diri. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. Kita harus kembangkan budaya kita sehingga ketahanan nasional kita menjadi lebih kokoh daripada sekarang. Itu. Terima kasih.